Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang bisa menghapus pahala amal kebaikan kita adalah ghibah, menggunjing, mengumpat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian tentang ghibah dengan sabdanya, dzikruka akhaka bima yakrohu. Menyebutmu terhadap saudaramu yang saudara itu tidak senang dengan sebutan itu. Walaupun berbentuk tulisan, berbentuk isyarah, simbol-simbol. Tulisan, isyarah, ucapan yang kita sebut perihal saudara kita dan dia tidak senang dengan sebutan itu, itulah masuk dalam kategori ghibah, mengumpat, menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang itu, dan Allah mengatakan bahwa perbuatan ghibah itu bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ghibah itu bagikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan di zaman Rasulullah dulu terbukti itu. Seorang sahabat perempuan namanya Samiyah, ketika bersanding dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah, satu majelis dengan Rasulullah, lewat seorang perempuan tinggi. Kemudian Samiyah menyebut alangkah tinggi perempuan itu. Spontan Rasulullah marah, kemudian menyuruh Samiyah untuk menumpahkan apa yang ada di mulutnya. Al-fidhi, al-fidhi, kata Rasulullah, tumpahkan apa yang ada di mulutmu. Seketika itu Samiyah tumpahkan apa yang ada di mulutnya, keluarlah sepotong daging busuk dari mulut Samiyah. Akibat Samiyah menyebut tentang saudaranya yang tinggi itu. Dan itu pula terjadi pada Siti Aisyah. Siti Aisyah dalam satu hari pernah menyebut tentang potongan tubuh Sofiyah, istri Rasulullah yang paling pendek, Sofiyah. Kemudian kemudian Aisyah berkata, ya Rasul, alangkah pendek ya Sofiyah itu. Rasul marah dengan ucapan itu. Kemudian Rasul bilang dengan Siti Aisyah, wahai Aisyah, andai kau campur ucapan itu dengan air laut, niscaya menjadi busuk air laut itu akibat ucapan tadi. Marah Rasulullah kepada Aisyah ketika menyebut tentang Sofiyah yang pendek itu. Lau muzijat bima'il bakhri lamazajathu, kata Rasulullah. Andai kata kalimat itu dicampur dengan air lautan, niscaya busuklah air laut itu. Itu bukti betapa keji perbuatan mengumpat, menggunjing saudara kita sendiri. Dan besok di hari kiamat, ketika masing-masing menerima buku catatan amal, ada hamba Allah yang begitu nengok catatan amalnya kosong, tidak satupun kebaikan yang tertulis di buku catatan amal itu. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, aina solati wasiyami wa ta'ati. Di mana pahala solatku? Di mana pahala puasaku? Di mana pahala ketaatanku? Allah jawab, zahaba amaluka kulluhu bihtiyabika annasa. Habis semua amal itu karena kau telah menggunjing, mengumpat manusia yang lain, saudara-saudaramu. Habis amal itu. Makanya besok di hari kiamat, berdasarkan firman Allah kepada Nabi Musa yang tertulis dalam kitab Taurat, apa kata Allah? Man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man dakhalal jannah wa man mata musirron alaiha fahuwa awwalu man dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia
bertobat dari perbuatan ghibah, tobatnya diterima oleh Allah, masuk surga, tapi terakhir dia masuk. Dan jika dia tidak bertobat, pertama dia masuk neraka. Ya Allah, orang yang menggunjing saudaranya, orang yang ngumpat saudaranya, ketika dia masuk surga karena sudah bertobat, masuk surga terakhir. Dan ketika dia masuk neraka karena belum bertobat, masuk neraka duluan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan menggunjing, mengumpat ini. Demikian mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.